Halo, selamat pagi. Ajar tiks, ayo belajar matematik. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kelas 7, yaitu berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Langsung saja, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada beberapa aturan bila kalian ingin menjumlahkan ataupun mengurangi. Langsung saja, yang pertama, apabila memiliki tanda yang sama, maka kedua bilangan langsung dijumlahkan, sedangkan tandanya mengikuti tanda kedua bilangan tersebut. Kita ambil contohnya, 2 ditambah 2. 2 yang ini itu memiliki tanda positif. Ingat, kalau tanda positif, kalau di awal tidak perlu ditulis tandanya. Kemudian 2 yang selanjutnya ini juga bertanda positif. Meskipun itu tampak sebagai tanda operasi, tapi itu artinya 2 itu bertanda positif. Karena ini tandanya sama, maka kamu langsung menjumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tandanya sama-sama mengikuti kedua bilangan tersebut, yaitu bertanda positif. Contoh yang kedua, negatif 3 kemudian negatif 3. Negatif 3 yang ini atau angka 3 yang ini bertanda negatif. Ingat, tanda negatif harus ditulis di depan. Selanjutnya, angka 3 yang ini juga bertanda negatif. Ini tanda operasinya negatif, tapi nanti mengikuti tanda ini 3 ini negatif. Karena tandanya sama, maka kamu langsung menjumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya mengikuti tanda keduanya, yaitu negatif. Oke. Untuk aturan yang kedua, yaitu apabila memiliki tanda yang berbeda, maka kedua bilangan langsung dicari selisihnya, sedangkan tandanya mengikuti bilangan yang terbesar. Ingat, selisih itu bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang terkecil. Sebagai contohnya, marilah kita lihat video berikut ini. 2 dikurangi 3 sama dengan, karena 2 bertanda positif dan 3 bertanda negatif, berarti tandanya beda, maka kita langsung mencari selisihnya. Selisih yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil, berarti kita mengurangkan 3 dengan 2. Berapa? Ya, betul. Sedangkan untuk tandanya itu mengikuti tanda yang besar atau angka yang besar. 2 dengan 3 lebih besar angka 3, berarti hasilnya yaitu negatif 1. Contoh yang kedua, 5 dikurangi
3. Kalau ini kalian pasti sudah paham karena sudah terbiasa. Langsung saja, tandanya 5 itu positif, 3 itu negatif. Kita langsung dikurangkan. 5 kurangi 3 berapa? 2. Ambil tanda yang apa? Angka yang besar. Angka yang besarnya itu 5, tandanya apa? Positif. Maka 2 bertanda positif. Namun penulisan positif 2, tanda positifnya tidak usah ditulis, yaitu cukup angka 2 saja. Untuk aturan selanjutnya yaitu berlaku perkalian tanda. Apabila soalnya berbentuk 2 dikurang negatif 5 atau 2 ditambah negatif 5, maka kita memerlukan perkalian tanda. Maksudnya melebur tanda operasi dengan tanda bilangan dengan mengalihkan tanda. Tanda yang ini disebut tanda operasi, yaitu kurang atau jumlah. Kemudian tanda yang di dalam kurung depannya angka 5 ini namanya tanda bilangan. Kalian harus bisa membedakan. Dan perlu diingat, ini perkalian tandanya. Apabila tanda plus atau positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dikali dengan tanda positif, maka hasilnya negatif. Yang perlu kalian ingat dengan seksama, apabila perkaliannya kembar atau sama, akan menghasilkan tanda positif. Namun apabila perkalian tandanya berbeda, maka tandanya menghasilkan negatif. Kita akan melihat contoh pada video berikut ini. 5 dikurangi negatif 4. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita harus mengalihkan tanda terlebih dahulu, yaitu tanda negatif dikalikan dengan tanda operasi bilangan. Kita ingat bahwasanya kalau perkalian tandanya sama, maka hasilnya positif. Berarti menjadi seperti ini. 5 negatif kali negatif positif ditambah 4, jadi hasilnya berapa? 9. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7 dengan kita mengalihkan, jadi negatif 3 positif kali negatif hasilnya